Shalom, selamat pagi Oma dan Opa yang Tuhan kasihi. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan sapaan Tuhan yang sungguh menyapa kita dalam memasuki rangkaian perjalanan kehidupan di hari ini. Mari Oma dan Opa kita siapkan hati kita di tengah bakti dan pujian yang sedang kita naikkan bersama keluarga dan orang-orang terkasih di rumah kita masing-masing. Maka kini mari kita arahkan hati untuk juga mendengar dan merenungkan firman-Nya. Mari Oma dan Opa kita naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih jika hari ini sungguh Engkau sungguh baik kepada kami. Kehidupan Engkau anugerahkan, damai sejahtera Engkau limpahkan, kesehatan Engkau berikan. Itu bukti betapa Engkau baik kepada kami. Bahkan di balik hal-hal yang kami telah sebutkan, ada banyak hal lain yang sesungguhnya tidak dapat kami ungkapkan dengan kata-kata akan kebaikan, kemurahan, dan juga sukacita yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini, dalam rasa syukur dan sukacita yang meluap, kami kembali akan mendengarkan sabda-Mu. Ya Tuhan, kami memohon, berkatilah dan tuntunlah kami agar berita firman yang kami dengar hari ini sungguh menguatkan iman dan percaya kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami hanya meminta, biarlah Engkau mencurahkan kuasa Roh-Mu yang kudus dalam pemberitaan firman pagi ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami rindu mendengarkannya. Dan berkatilah juga hamba-Mu yang menyampaikan berita itu, supaya kami dapat melakukannya seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, saya memilihkan bacaan kita didasarkan pada kesaksian renungan sahabat pada hari ini. Saya memilihkan satu ayat saja, Roma pasal 2 ayat yang ke-23. Firman Tuhan dalam Roma 2 ayat 23 berkata, "Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu?" Demikian firman Tuhan yang kita dengar bersama Oma dan Opa. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara, serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, dalam kehidupan yang kita jalani, kita seringkali menjumpai kenyataan bahwa apa yang kita katakan kepada seseorang, kepada orang lain, terkadang itu berbalik mengenai diri kita sendiri. Ibarat sebuah ungkapan mengatakan, maksud hati menunjuk orang lain dengan jari telunjuk kita, tanpa sadar 3 jari terarah kepada kita. Hal ini mau mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan yang kita jalani tentu kita diajak untuk memikirkan ulang, mempertimbangkan ulang apa yang akan menjadi sikap dan tindakan kita terhadap seseorang di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Terlebih ketika sikap dan tindakan itu bukan mencerminkan sikap dan tindakan yang baik.
yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sikap dan tindakan yang membangun, yang memberikan kita kelengkapan dan cakrawala pandang yang semakin luas, tapi justru dimaksudkan dalam rangka melemahkan, bahkan menjatuhkan orang lain. Firman Tuhan hari ini menjadi teguran yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada saudara-saudara, khususnya mereka orang-orang Yahudi yang mengaku diri sebagai orang yang begitu taat akan titah-titah hukum Taurat, yang mengaku diri sebagai orang yang saleh karena mampu mempraktekkan hukum Taurat dengan baik, mampu menjalankannya dengan baik, tetapi ada sebuah kenyataan yang justru menjadi kritik Paulus dan menjadi respon Paulus. Khususnya ketika orang-orang Yahudi ini, Oma dan Opa, mengkritik orang-orang Kristen dari latar belakang Yahudi yang sudah percaya kepada Allah dengan mengatakan kepada mereka bahwa mereka telah dianggap mengikuti ajaran-ajaran yang keliru dan salah. Mereka yang percaya kepada Kristus dari latar belakang Yahudi dianggap telah merendahkan hakikat dan nilai-nilai hukum Taurat yang telah mereka anut. Namun di sisi lain, Paulus melihat kelompok orang-orang ini yang mengaku diri saleh, pelaksana hukum Taurat yang baik, justru adalah di satu sisi mereka menghina Allah yang diimani dan dipercayai oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Khususnya adalah yang dipercaya dan diimani oleh orang-orang percaya yang lahir dan datang dari latar belakang keyahudian. Tapi di sisi lain, mereka mengkritik Allah, mereka menghina Allah, tetapi mereka juga justru melanggar hukum Taurat. Itulah sebabnya Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, kita diingatkan ulang. Ketika kita menunjuk jari kita terhadap seseorang bahwa orang itu melakukan sebuah pelanggaran, kekeliruan, padahal justru di balik itu kita sendiri yang melakukannya. Peribahasa berkata, ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Itulah sebabnya kita diingatkan kembali, Oma dan Opa. Betapapun salehnya kita dalam melakukan tugas, tanggung jawab, dan panggilan bahkan kewajiban agama kita, tidak ada hak kita untuk merendahkan orang lain. Tidak ada hak kita untuk menghina orang lain. Apalagi ketika kita menghina orang lain dan juga sekaligus menghina Allahnya. Tapi di sisi yang lain, di sudut yang berbeda, di pojok yang berbeda, apa yang kita imani di dalam hati dan pikiran kita tentang Allah, di dalam Yesus, justru perintahnya tak kita ikuti, ketetapannya tak kita patuhi, kehendak dan keinginannya tak menjadi bagian yang membuat kita mewujudkannya dengan baik. Yang ada, kita justru melanggar. Yang ada, kita justru berontak terhadap Allah yang diimani itu sendiri. Itulah sebabnya kita mesti belajar dari ungkapan yang mengatakan aturan ada dibuat untuk dilanggar. Menurut hemat saya, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, aturan ada dibuat untuk membuat kita menjadi tertib dan patuh, supaya dengan kepatuhan itu hidup kita semakin terpelihara dengan baik, tertata dalam hubungan yang penuh harmoni, terjaga dalam sebuah ketaatan dan rasa hormat terhadap ketentuan yang berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat. Itulah sebabnya hari ini Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, kita diajak untuk melihat kembali apakah yang kita buat dan kita lakukan dalam praktek hidup sehari-hari terhadap orang lain
itu sudah sungguh-sungguh dipikirkan dampak baik dan tidak baiknya. Ibarat tadi saya katakan, maksud hati telunjuk kita menunjuk orang lain, padahal 3 jari lainnya terarah kepada diri kita. Introspeksi harus menjadi bagian yang jauh lebih kuat, lebih tinggi kita lakukan dalam hidup kita, supaya ketika kita harus memberikan penilaian, memberikan respon, memberikan pandangan terhadap apa yang menjadi bentuk perilaku, sikap, dan tindakan seseorang, kita sudah mengukurnya terlebih dahulu. Sehingga saat kita mengukur, itu tidak sama atau itu tidak menjadi bagian yang justru menembak diri kita sendiri. Ketika kita telah mengukur apa yang hendak kita sampaikan kepada orang lain, itu tidak menjadi senjata yang pada akhirnya dikembalikan kepada kita. Ibarat kata, apa yang kita lakukan terhadap seseorang, janganlah itu menjadi senjata makan tuan. Tidak menyenangkan pasti. Tidak memberi damai dan sukacita pasti. Oleh karena itu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, banyak orang dalam hidup ini seringkali terjebak dalam godaan untuk memandang salah orang lain. Padahal dirinya sendiri belum tentu benar. Banyak orang dalam hidup ini hanya melihat orang lain dari satu sisi, yakni kekeliruan dan kesalahannya. Padahal ada banyak kebaikan dan sisi positif yang dimiliki orang tersebut tanpa kita tahu. Oleh karena itu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, janganlah kita menjadi orang yang munafik, lain di bibir, lain di hati. Janganlah kita menjadi orang yang mampu menilai orang lain, tetapi tidak mampu mengkritisi diri sendiri dan introspeksi terhadap diri sendiri. Firman Tuhan berkata, balok di mata orang kita bisa lihat, tapi selumbar di mata sendiri kita tidak bisa lihat. Maaf, saya ulangi. Selumbar di mata orang bisa kita lihat, tetapi balok di mata sendiri tidak bisa kita lihat. Kesalahan kecil yang dimiliki seseorang kita bisa lihat. Kita bisa tunjuk-tunjuk. Kita bisa rendahkan, bahkan hinakan seseorang oleh karena kesalahan kecil yang dilakukannya. Tapi kesalahan besar yang sungguh-sungguh nyata dan terlihat dilakukan dan diperbuat oleh kita, justru tidak membuat kita untuk introspeksi diri. Justru tidak membuat kita untuk memperbaiki kesalahan itu. Oleh karena itu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, hari ini kita diingatkan ulang betapa penting dan berharganya menyadari siapa diri kita dan siapa orang lain. Supaya dengan kita menyadari, pada akhirnya kita dapat bertindak dan berbuat dengan waspada dan hati-hati demi upaya-upaya yang dilakukan oleh kita adalah menghadirkan sukacita dan damai bagi setiap orang. Menghadirkan damai dan sukacita bukan berarti tidak boleh mengkritik. Menghadirkan sukacita buat orang bukan berarti tidak boleh menyampaikan argumen-argumen tertentu terhadap orang lain. Menghadirkan damai memang juga dimulai dari apa yang tidak ada di dalam diri orang itu. Kalau di situ ada kesalahannya, maka mulailah kita dari kebaikannya. Kalau di situ ada kekurangannya, maka mulailah kita untuk melihat orang lain dari kelebihannya. Sehingga dengan demikian, kekurangan orang itu tertutupi oleh banyaknya kelebihan yang dia miliki. Lakukan semua itu, Oma dan Opa, dengan senang, dengan sukacita, karena kita percaya Tuhan memberikan kita akal budi. Bukan hanya untuk kepentingan diri kita, tetapi untuk kepentingan yang jauh lebih besar dan jauh lebih membangun bagi setiap orang yang ada di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan menyertai dan juga memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, Oma dan Opa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini. Ajar kami untuk bertindak dan berbuat selalu menyenangkan Tuhan. Terlebih ketika kami harus memandang dan menilai orang lain, ajar kami untuk memiliki keutuhan sudut pandang dan penilaian.
Kami bukan hanya menilai seseorang dari besar kecilnya kesalahan, tapi kami harus menilai seseorang dari besar kecilnya rencana yang mereka bangun dan mereka buat demi hidup mereka dan hidup bersama di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Amin.